Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati, sedulur Nusantara. Puji syukur atas berkah, rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat ini kami tim Serat Nusantara telah berada di Yayasan Istana Hati, Gang Dewi Uma, Kelurahan Pemukan, Kecamatan Denpasar Selatan, Provinsi Bali. Pada kesempatan ini kami ingin mengetahui yang katanya tempat ini mau dibangun masjid, sekolah, tempat tinggal, fakir miskin, anak yatim, dan kaum duafa. Untuk mengetahui informasi selanjutnya, terus ikuti perjalanan kami. Pak Ustadz Nizar, Pak Ustadz Nizar, mohon maaf Pak, kami dari tim Serat Nusantara dan mungkin nanti buat informasi ke saudara yang lain ingin mengetahui kenapa tempat ini dibangun yayasan, Tat. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya. Kami secara pribadi selaku Ketua Yayasan merasa terhormat atas kedatangan Masnya untuk meninjau dan bertanyakan langsung berkaitan yayasan. Yayasan Sosial Istana Hati ini merupakan yayasan yang akan menaungi anak-anak yatim, yang dimana latar belakang dari berdirinya yayasan ini tidak lepas dari sejarah panjang seorang tokoh pemerhati agama pada waktu itu dari Pulau Madura, tepatnya di Kabupaten Bangkalan. Beliau bernama Kiai Haji Muhammad Arifin SAG, yang dalam hal ini beliau selaku pengasuh kami, kiai kami. Pada tahun 1996 beliau hijrah dari Pulau Madura atau Pulau Bali. Selama beberapa tahun beliau tinggal di Bali, beliau merasa prihatin dengan keadaan anak-anak yatim yang di Pulau Bali, terutama fakir miskin dan anak-anak terlantar, yang dimana mereka sangat membutuhkan uluran tangan untuk kita semuanya. Beliau prihatin dengan keadaan mereka yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak, tempat tinggal yang layak. Maka berangkat dari keadaan-keadaan itu, panggilan jiwa beliau terketuk untuk berusaha mendirikan yayasan atau membuat wadah bagi mereka, terutama tempat tinggal dan pendidikan. Dan pada akhirnya beberapa tahun dari beliau hijrah dari Pulau Madura atau Pulau Bali ini, banyak sekali ikhtiar atau usaha beliau untuk mendirikan wadah, mengajak beberapa kalangan. Namun masih belum ada titik balik atau biidznillah. Dan ini merupakan perjuangan beliau yang luar biasa. Namun alhamdulillah pada tahun 2021 kita mencoba mendirikan yayasan ini, dan kebetulan pada waktu itu kami selaku ketua yayasan ikut berjuang, dan juga seluruh tim atau anak-anak santri yang terkumpul dalam wadah Majelis Lentera Suluk bertekad untuk mendirikan Yayasan Sosial Istana Hati ini. Gunanya adalah tentunya sesuai dengan ikhtiar atau niat awal beliau untuk menaungi atau mengayomi anak-anak yatim, fakir miskin, dan anak-anak terlantar serta kaum duafa. Alhamdulillah, proses demi proses kami jalani seperti air yang mengalir. Tepatnya pada tanggal 2 Juli 2021, alhamdulillah izin dari warga kita tempuh, mulai dari warga, kalian adat, kalian dinas tempat yang ada di Jabajati,
Nggih. sampai ke akte notaris dan Kemenkumham. Nggih. Alhamdulillah atas izin Allah yayasan ini berdiri secara legalitas. Dan alhamdulillah pada tanggal 9 Agustus kita tekad dengan modal hanya 3 juta untuk mendirikan yayasan seluas 67 are. Modal kami 3 juta. Bagi kami 3 juta itu bukan sebatas nominal, tapi di situ merupakan keyakinan dan tekad kami bahwasanya perjuangan ini adalah perjuangan untuk menaungi anak-anak yatim, yaitu keluarganya Allah dan Rasulullah. Bagian apa aja Kak yang mau dibangun? Dengan luas tanah 67 are ini, kami tahap awal adalah pembangunan gedung asrama anak yatim. Setelah itu kita melebar kepada gedung madrasah ibtidaiyah atau kalau bisa kita kenal SD dan TK. Setelah itu kita membangun kantor juga beserta kantor ibu, terus kita kantor travel karena yayasan ini juga menaungi travel haji dan umroh, yaitu PT Indonesia Super Holiday. Setelah itu nanti kita melengkapi sarana prasarana tempat ibadah anak-anak kami, karena kebanyakan anak-anak yatim yang 67 saat ini insya Allah itu berasrama, dan kami kepada anak-anak yatim yang berasrama ini kami gratiskan total, baik biaya pendidikan maupun biaya hidup. Dan kami juga sudah menyediakan orang tua wakil asuh kepada anak-anak kami yang ada di asrama. Tujuan kami adalah agar supaya mereka ini bisa merasakan kasih sayang dari orang tua. Meskipun di situ orang tua wakil asuh, tapi kami memiliki tanggung jawab yang besar untuk mendidik anak-anak ini, bukan hanya di pendidikan formal, namun pendidikan agama kita juga harus perhatikan sebagai dasar. Selanjutnya cita-cita kami sesuai dengan nomor izin berusaha yang kami ajukan kepada Dinas Perizinan, bahwasanya untuk tingkat formal, pendidikan formal ini dari TK sampai Madrasah Aliyah, RA sampai Madrasah Aliyah, dan cita-cita kami di sebelah ujung timur lahan yang kami miliki itu akan dibangun perguruan tinggi, insya Allah. Itu harapan kami. Jadi adanya yayasan ini sebagai sekolah dan juga sebagai rumah bagi mereka, sehingga nanti keluar dari yayasan dengan modal yang kuat dari segi keagamaan maupun dari segi keilmuan. Kami terus bersinergi kepada seluruh elemen masyarakat, terutama pemerintah setempat yang ada di Desa Pemugan, Banjarjabajati ini. Alhamdulillah beliau memberikan respon yang baik dan sempat kami undang dalam peresmian. Bahkan beliau selaku klien adat dan klien dinas pada waktu itu ikut melakukan peletakan batu pertama. Jadi di Bali ini, yayasan ini kita tidak terfokus kepada agama. Kita sebisa mungkin untuk secara nasional. Jadi semua kalangan anak-anak yatim dari berbagai agama kita bisa menerima. Karena di seluruh agama apapun di Indonesia ini tentunya pasti akan mengajarkan bahwasanya anak-anak yatim, anak-anak terlantar dan fakir miskin serta kaum duafa harus dinaungi, harus disantuni dan harus dibantu. Karena itu merupakan salah satu ajaran
seluruh agama di Indonesia ini. Jadi pada tanggal 9 Agustus itu kita proses peletakan batu pertama, dan alhamdulillah pada tanggal 19 Agustus kita mulai pembangunan, yaitu untuk tahap awal adalah pondasi untuk gedung asrama anak yatim, dan alhamdulillah pada tanggal 16 sampai tanggal 16 September 2021 ini perjalanan pembangunan tetap berjalan, dan ini merupakan atas izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah juga dengan syukur kami haturkan kepada seluruh warga yang ada di Banjarjabajati, Desa Pemukan ini, dan seluruh masyarakat yang ada di Pulau Bali ini guyup satu persatu menyumbang sebagian harta bendanya, baik itu berupa materi maupun berupa barang atau seperti halnya bahan-bahan material. Beliau menyumbangkan untuk pembangunan Yayasan Istana Hati. Visinya dibentuknya yayasan ini. Terima kasih. Berkaitan masalah berdirinya Yayasan Sosial Istana Hati ini, kami memiliki cita-cita ataupun visi serta misi. Berdirinya Yayasan Istana Hati ini adalah mewujudkan insani yang handal di era globalisasi, yang akan melayani umat di bidang pendidikan, sosial, keagamaan, dan kewirausahaan untuk membangun sumber daya manusia yang berkarakter dan berakhlak mulia. Karena seperti yang kita lihat di era globalisasi ini atau zaman-zaman sekarang ini, banyak sekali anak-anak kita yang lost control. Betul. Ini merupakan perkembangan zaman yang harus kita hadapi bersama. Bagaimana caranya anak-anak ini bisa mendapatkan pendidikan yang luar biasa, yang nantinya akan menjadi benteng bagi mereka di kemudian hari. Amin. Sehingga harapan kami kepada anak-anak yatim yang akan kami didik ini kedepannya memiliki masa depan yang cerah, yang jelas, tergapai semua cita-citanya. Amin. Amin. Dan harapan kami juga kepada anak-anak ini nanti bisa bermanfaat untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain, terutama untuk bangsa dan negara. Amin. Adapun target yang akan kita lakukan untuk Yayasan Sosial Istana Hati, terutama di bidang pembangunan, kami mentargetkan gedung asrama anak yatim dan sekolah RA atau TK dan madrasah ibtidaiyah atau tingkat SD, beserta tempat ibadah untuk anak-anak yatim ini kami targetkan di bulan Desember kita harus menerima pendaftaran siswa dan juga anak-anak yatim. Harapannya di tahun ajaran baru di bulan Juli kita sudah mengoperasionalkan pendidikan formalnya. Dan untuk sistem dari pendidikan formal yang ada di Yayasan Sosial Istana Hati ini, kita berkolaborasi dengan sistem yang ada di pesantrenan. Jadi tujuan kami adalah anak-anak ini tidak hanya menerima ilmu secara umum, namun ilmu keagamaan juga harus seimbang. Sehingga nanti kedepannya anak-anak ini benar-benar tangguh ketika terjun di masyarakat. Dan untuk madrasah sanawiyah dan aliyah kami targetkan di 2022 itu sudah harus rampung, sehingga tingkat pendidikan formalnya itu kita sudah genap selama 2 tahun berjalan ini, mulai dari TK atau PAUD sampai madrasah aliyah. 2 tahun berikutnya kita akan targetkan perguruan tinggi. Kami merasa terhormat atas kedatangan para donatur dari Cakrataksu Bali untuk memberikan beberapa hadiah ataupun bantuan dari Cakrataksu Bali kepada anak-anak kami yang ada di Yayasan Istana Hati. Semoga kedatangan para bapak semuanya mendapatkan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Bapak dari Cakrataksu Bali, PGN Cakrataksu Bali. PGN Cakrataksu Bali. Tujuan Bapak, padahal kan dari beda aliran agama. ya, beda kepercayaan. Ya. Dan
datang ke sini dan saya lihat tadi membawa oleh-oleh yang sangat berharga. Kami ingin tahu tujuan utamanya, Pak. Tujuan utama saya ke sini adalah gini, Mas. Ingin menjalin silaturahmi antara Hindu sama Islam. Yang selama ini belakangan akhir-akhir ini mulai agak direnggangkan ya. Maksud saya ke sini adalah untuk menjalin silaturahmi. Kita eratkan kembali hubungan yang agak-agak retak yang kemarin-kemarin itu, kita eratkan lagi. Dan tujuan yang kedua, saya ingin tahu yayasan ini lebih jauh lagi. Itu tujuan itu saya. Nggak ada yang lain, itu tujuan saya. Tidak ada kami tidak terkait sama sekali dengan politik. Terima kasih banyak. Harapan, Mbak ya, karena kan ini kan buku, bukan sekedar buku. Al-Quran, saya tahu itu Al-Quran ya. Al-Quran yang pada umumnya harus jangan cuma makna di luar yang harus dimaknai. Benar. Harapan Bapak. Harapan saya dengan kami menyumbangkan atau memberikan sedikit ya sumbangan dari Jakarta Subali, harapan saya Al-Quran itu bisa bermanfaat bagi adik-adik saya yang ada di sini. Dan walaupun saya tidak paham di dalamnya, mungkin dari anak-anak kecil ini kami juga nantinya suatu saat nanti bisa paham, bisa lebih belajar kesananya. Kesan-pesan, Pak, terakhir setelah sampai di sini melihat tempat kondisi masih seperti ini. Alhamdulillah Astungkaro saya di sini bisa diterima dengan baik, keluarga PGN Cakra Daksa bisa diterima dengan baik oleh Yayasan Istana Hati. Saya benar-benar luar biasa sekali gitu. Luar biasa sekali sambutan dari saudara muslim kami seperti itu gitu. Saya tidak menyangka ada sambutan yang begitu meriah bagi kami. Kami PGN Cakra Daksa Bali merasa terhormat dengan sambutan itu. Terima kasih banyak, Pak, dari keluarga PGN. Semoga apa yang diberikan menjadi berkah, menjadi rahmat untuk kita semua. Terima kasih. Om Santi Om Santi Om. Kami selaku pengurus Yayasan Sosial Istana Hati berharap kepada seluruh kalangan masyarakat tanpa terkecuali. Kami tidak melihat agama Bapak Ibu, kami tidak melihat ras dan suku Bapak Ibu. Kami Yayasan Sosial Istana Hati ini berharap kepada seluruh elemen masyarakat untuk senantiasa mendukung dan berpartisipasi untuk mendirikan Yayasan Sosial Istana Hati yang nantinya akan menaungi anak-anak yatim piatu, fakir miskin, anak-anak terlantar dan kaum duafa, sehingga tidak ada lagi kesenjangan sosial di mata masyarakat berkaitan masalah si kaya dan si miskin. Itu sebisa kami untuk mencoba membantu program pemerintah yang mana kami memiliki slogan yaitu Gerakan Sosial Anak Bangsa. Harapannya kepada seluruh masyarakat sekali lagi di Jalan Raya Pemugan, Banjar Jabajati, Gang Istana Hati, Denpasar Selatan, mendirikan Yayasan Sosial Istana Hati yang saat ini masih sangat membutuhkan bantuan uluran tangan baik secara moral maupun material kepada seluruh kalangan masyarakat baik swasta maupun pemerintah untuk menengok yayasan kami dan membantu secara ikhlas demi anak-anak kita semuanya, demi tanggung jawab kita semuanya kepada pendidikan anak-anak yatim yang ada di Provinsi Bali. Amin. Demikian tadi cerita dari ketua yayasan. Semoga apa yang menjadi keinginan yayasan mendapat berkah, mendapat ridho dari Yang Maha Kuasa. Terima kasih sedulur Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.